Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbidil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsus min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi ahlil makarim wasyiyam wa 'ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam alladzina akramahumullahu faj'alahum khayra ummah hiya khairul umam wa 'ala kulli man jaa'a ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salim. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala limpahan yang telah kita lakukan berupa amal soleh telah terlaksana. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Al-Amanah, RT Setunggal RW 3 Dadap Sari, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon. Masjid yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bertemu pada hari Selasa 8 Juli 2025 atau bertepatan dengan 13 Muharram 1447 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan singkat pada malam hari ini bertemakan berserah pasrah hanya kepada Allah. Berserah pasrah hanya kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pastinya pernah berdoa selesai sholat, ya Allah berikanlah kesehatan kepadaku, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku, ya Allah berikanlah limpahan keberkahan kepada keluargaku pula, kepada istriku, suamiku, anakku, orang tuaku, mertuaku. Berapa banyak doa yang telah kita panjatkan kepada Allah seusai sholat 5 waktu. Belum lagi doa yang kita panjatkan antara azan dan iqamah. Kita banyak sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu melancarkan urusan kita. Jangan sampai Allah meninggalkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sengsara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebagian kita berdoa di sepertiga malam terakhir, mengangkat kedua tangan kita sambil menangis, ya Allah, hutangku terlalu banyak, ya Allah, banyak sekali urusan yang belum selesai. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengenadahkan, mengangkat tangan kita ke langit berdoa kepada Allah, tidak terhitung. Gini membuatkan banyak sekali waktu-waktu yang kita ini pasrah kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan itu pasti ada salah satu dari 3 kemungkinan.
Salah satu dari 3 kemungkinan. Setiap doa kita yang kita panjatkan hanya kepada Allah, selesai sholat 5 waktu, antara adzan iqamah, ketika sepertiga malam terakhir, itu pasti Allah berikan salah satu dari 3. Sing setunggal Allah akan kabulkan saat itu juga. Mungkin Bapak Ibu pernah berdoa, ya Allah berikanlah kelancaran rezeki. Kemudian di pagi hari Bapak Ibu tindak ke pasar gitu ya, atau kerja. Tidak disangka tiba-tiba enten sing nyegat Bapak Ibu. Pak, Bu, nggih, jualan apa? Jualan apa Mas esok itu? Gorengan. Temen anu niku lho, sing manis itu lho Mas. Sing pagi sing 1 2 3 4 jejer-jejer 10 niki lho. Nggih, mokis. Iki kan nggih. Tiba-tiba apa? Dapat tak borong. Masya Allah. Tak borong pernah kan nggih? Itu. Atau kalau Bapak kerja tiba-tiba dapat borongan, Pak, ini bisa nggak saya menggunakan jasa Bapak? Saya kepingin bangun rumah, saya kepingin ini dan itu. Jadi Bapak dapat rezeki. Nah, berarti ini wujud pertama. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan saat itu. Dan ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Dialah Allah yang telah memberikan segala apa yang kalian minta. Kita memohon kesehatan, Allah berikan. Bapak, Ibu, pernahkah kita menyadari kalau kita ini diberikan nikmat sehat? Kalau Bapak Ibu boten mohon maaf, boten ten rumah sakit, mungkin kita tidak mendapatkan atau tidak merasakan rasa nikmat sehat. Ya ampun di Bapak Ibu, amin gitu nih. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat selalu. Amin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berdoa kepada Allah dilancarkan rezeki, Allah pasti akan kabulkan. Bapak Ibu kepingin sesuatu, pasti Allah akan kasih. Karena Allah berfirman nih Bapak Ibu, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Dialah Allah yang mengabulkan semua doa-doa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila bertanya kepada wahai Nabi, umatku, hamba-hamba Allah tentangku, tentang Allah maksudnya, katakan Allah itu dekat. Allah itu akan menjawab doa kita Bapak Ibu, dengan syarat Bapak Ibu harus yakin kalau doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh tergesa-gesa gitu nih Bapak. Terkadang kita itu sudah berdoa tapi ngerasani itu kok yoran dan dikabul gitu kan. Nah Bapak Ibu, di saat itu pula muncullah kemungkinan yang kedua. Yang tadi setengah
setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan ini banyak sekali. Contoh Bapak Ibu, pasti kita dulu pernah berdoa agar diberikan momongan, gitu kan ya? Allah kabulkan. Kita pernah berdoa agar diberikan kesehatan, Allah kabulkan. Semua doa kita Allah kabulkan. Sedikit sekali doa yang tidak terkabulkan. Ya, kemungkinan pertama pasti semua doa dikabulkan. Kemungkinan kedua Bapak Ibu, Allah menjeda. Kenapa? Allah menjeda. Maksudnya kalau kita berdoa pagi hari ini, bisa jadi Allah kabulkan apa? 1 minggu, kemudian 1 bulan, kemudian bahkan berapa tahun kemudian. Gini bukan. Bapak Ibu mungkin dulu pernah berdoa, ya Allah saya kepingin punya rumah, ya Allah saya kepingin usahanya lancar. Oke, pas ketika kita mulai usaha, tapi Allah niku apa? Boten langsung ngasih, boten ngabulkan saat itu juga. Tetapi apa? Allah kasih waktu. Ini bukan berarti Allah tidak sayang kita Bapak Ibu. Justru Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Hanya saja butuh waktu. Nabi Muhammad SAW beliau pernah berdoa, yustajabu du'a'u ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian semuanya, kata Nabi Muhammad SAW, doa kita semua akan dikabulkan oleh Allah selama tidak terburu-buru. Kalau Bapak Ibu kepengen doa, pengen punya cucu, pengen punya mantu, gitu kan ya? Kita berdoa, tapi jangan apa? Terburu-buru. Gitu ya. Karena memang Bapak Ibu, Allah niki mengetahui yang terbaik. Kapanpun doa yang Allah berikan kepada kita, pasti itulah yang terbaik. Niki kemungkinan kedua nih. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Doa yang kita panjatkan oleh Allah, Allah tidak akan kabulkan, tetapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Setunggal apa? Dikabulkan. Yang kedua ditunda. Yang ketiga Allah ganti dengan yang lebih baik. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kepingin sukses, begitu kan ya? Tetapi Allah belum kehendaki, Allah belum kabulkan doa kita. Yakinlah Bapak Ibu, pasti akan ada hikmahnya. Akan ada hikmahnya. Allah akan ganti yang lebih baik. Misal Bapak kepingin jualan roti bakar, gitu kan ya? Mau usaha roti bakar, pengen dilancarkan rezekinya kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi nopo boten dikabulkan saat itu, tapi malah diganti nopo sing luwih apik. Misalkan nopo punya restoran, gitu kan ya, punya rumah makan, berarti apik pundi? Bapak Ibu jualan roti bakar, nopo punya restoran? Nah, restoran, gitu kan ya. Ya, berarti nopo Bapak Ibu, semua doa kita niki pasti Allah SWT akan kabulkan. Hanya salah satu dari 3 hal. Pertama, Allah akan kabulkan saat itu juga. Yang kedua, Allah akan tunda beberapa waktu. Yang ketiga, Allah tidak akan kabulkan, tetapi Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Berarti Allah Subhanahu wa taala apakah meninggalkan kita Bapak Ibu? Boten.
Jangan sampai kita ini benar-benar meyakini bahwasanya Allah itu jauh kepada kita. Terkadang kita ini merasa kok aku kok uripku ngene-ngene wae, gitu kan iki. Aku wis kerja banting tulang esuk awan sore gitu kan. Kok yo pemasukanku ijik sithik. Gitu mboten Ibu? Nggih. Ora ajeg gitu kan nggih. Neng pasar dodol sayur tapi kok yo ora ajeg-ajeg gitu kan nggih. Berarti napa? Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Kita harus berbaik sangka. Bapak, Ibu harus yakin semua doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin Allah akan kabulkan doa kita. Allah tidak mau Bapak Ibu kalau kita ini suudzon, gitu kan ini. Di dalam hadis qudsi apa? Nabi Muhammad ngendika, tetapi dari Allah maknanya, gitu kan ya. Itu istilah di dalam ilmu agama hadis qudsi. Qudsi itu artinya suci Bapak. Qudsi, Baitul Maqdis ya. Hadis qudsi itu hadis yang suci, sabda dari Nabi tapi intinya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku Allah maksudnya, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau Bapak Ibu tidak boleh, kalau Bapak Ibu berburuk sangka kepada Allah, ya Allah akan membalas hal tersebut. Kalau Bapak Ibu yakin semua doa Allah akan kabulkan, pasti Allah akan kabulkan. Allah niku Bapak Ibu tidak pernah yang namanya mengingkari janji. Pasti. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Allah itu tidak akan pernah yang namanya mengingkari janji Bapak Ibu. Pasti doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ketika kita semuanya meyakini semua doa yang kita panjatkan pasti Allah akan kabulkan, jangan sekali-kali kita berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Maksudnya berputus asa bagaimana? Kita sudah berdoa tapi apa Bapak Ibu? Kita sudah berdoa tapi gitu kan, banyak hal gitu. Kadang kita udah doa tapi kok kayak ngedumel gitu kan, ngerasani. Kenapa bisa ngerasani Allah Ibu? Bisa Ibu? Ngerasani Allah boleh apa buatan parang gitu. Buatan parang gitu. Orang Yahudi. Ibu perso nggih, orang Yahudi. Sing banten apa ini? Saudara kita, gitu kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemenangan untuk saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang Yahudi niku ngelokke Allah. Ngelokke apa? Ngelokke Allah kuwi pelit. Wa qalatil yahud yadullahi maghlula. Yahudi mengatakan tangan Allah ini terbelenggu. Tangan Allah apa? Terbelenggu. Maksudnya kikir. Allah ki pelit. Subhanallah. Kalau Allah pelit sama Yahudi Bapak Ibu, sampai detik ini mereka tidak akan pernah ada. Ketika mereka sampai detik ini masih hidup, berarti Allah tidak pelit. Yahudi niku bangsanya Nabi sinten? Nabi
Musa. Gitu kan ya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kerjaan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Saya kemarin Bapak Ibu puasa gini. Semoga Allah SWT menerima ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanggal 10 niku Bapak Ibu, ya, 10 Muharram itu Nabi Musa bersama tentaranya, maksudnya Bani Israil, ya kebanyakan orang Yahudi itu, mereka tuh lari karena di belakang sana ada Fir'aun dan tentaranya begitu banyak sekali. Nah, sampai di depan Laut Merah, mereka ini bingung. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi itu mengatakan inna mudrakun, mati awake dhewe gitu, bahasa kita seperti itu. Kalah itu. Wah, piye meneh. Ning apa? Ngarepane laut, gurine Fir'aun. Ya kan? Inna mudrakun. Benar-benar kami ini akan dibasmi sama Fir'aun. Tetapi Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Tidak, Allah akan menyelamatkanku. Kemudian Allah mengilhami Nabi Musa, hai Musa, pukullah Laut Merah ini dengan tongkatmu. Akhirnya dipukul sekali Bapak Ibu, gitu ya. Bunyinya apa? Tak, boten kertas ya. Ya pun ini apa? Boten dibanggal, nek dibanggal kan talinya. Napa nek dibanggal itu tokate lepaskan ya. Ini dipukul Bapak, dipukul hingga akhirnya laut sing besar itu terbagi menjadi 12 jalan. 12 jalan. Misalkan ini lautnya nih dipukul menjadi 12 jalan, semoga kali, tikus, kawan, sampai pindah 12 ini sesuai dengan suku Bani Israil. Bani Israil itu keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Bapak Ibu gadah putra pinter 12. Jadi enten 12 tunggal, ada 12. Lah 12 ini punya anak banyak sekali sampai akhirnya Nabi Musa lahir. Nah, makanya Bapak Ibu Allah membuka ya sungai laut yang luas tadi menjadi 12 jalan. Setiap jalan ini iku enter apa? Air ya Bapak. Dan Masya Allah air ini buatan tumpah. Airnya buatan tumpah. Berarti apa? Air laut itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok di hari kiamat Allah akan luapkan air laut ke daratan Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari huru-hara di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Orang mukmin itu enggak ada yang mendapati hari kiamat. Hari kiamat itu untuk orang-orang non muslim. Itu ngendika Nabi SAW. Nah, setiap jalan ini, jalan itu air laut itu masih. Nek zaman saat ini, Bapak Ibu pernah melihat ada akuarium raksasa? Pernah nih. Nek misalkan kita pergi ke Jakarta atau beberapa tempat yang teknologinya canggih nih, kita ini bisa masuk ke laut, kemudian nanti ada kaca besar Bapak Ibu. Nanti kita bisa melihat hiu ikan-ikan begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi zaman Nabi Musa boten enten apa? Boten enten kaca. Dan itu seketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul hingga akhirnya menjadi 12 cabang gitu. Nah, ketika mereka semuanya melalui satu demi satu, mereka bisa sambil ngobrol. Tujuannya apa? Bapak Ibu dibuat 12 niki
agar hatinya tentram. Karena nanti suku ini melewati jalur pertama, nanti ada yang jalur kedua, jalur ketiga. Mereka ini bisa ngobrol, kayak ada jendelanya gitu. Masya Allah, luar biasa kan, gitu. Menakjubkan sekali gitu. Sampai akhirnya mereka sampai di tepi pantai, sampai di tepi Palestina atau Yordania daerah sana Bapak Ibu. Tapi Fir'aun ini ngejar. Fir'aun ngejar dari arah barat. Karena Nabi Musa di Mesir, Mesir itu barat menuju timur. Timur itu di daerah Yordania, daerah sana Palestina. Gitu. Nah, Fir'aun sudah terlihat. Ketika itu kaumnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi, mereka mengatakan apa? Musa, gendang ditutup, gitu. Gendang ditutup, ojo diteni. Padahal Fir'aun ini bisa ngejar kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan dulu, di stop dulu Musa. Biarkan Fir'aun masuk ke lautan, baru nanti kamu pukul kembali. Dan benar Bapak Ibu, Fir'aun dan bala tentaranya semuanya sudah di tengah-tengah Laut Merah. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul. Akhirnya dipukullah laut tersebut dan menyatulah kembali semua jalan tersebut. Alhasil Fir'aun pun meninggal dunia. Dan akhirnya orang-orang Yahudi pengikutnya Nabi Musa, mereka aman sentosa dan bahagia. Dari situlah Nabi Musa mengharapkan rasa syukur kepada Allah dengan cara berpuasa 10 Muharram atau hari Asyura, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang Yahudi ini datang dan terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti nikmat terbesar nih. Tidak memuatan. Kalau Allah tidak selamatkan, Yahudi sampai sekarang tidak hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yahudi, ya, sampai sekarang, berarti Allah berikan mereka nikmat. Tapi nikmat mereka ini, nikmat yang mereka miliki, mereka membuat mereka angkuh, sombong Bapak Ibu. Padahal Allah tidak menginginkan kesombongan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin, harus berserah dan harus mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada manusia itu akan menyakitkan diri kita. Ada seorang ulama bersyair, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi ahwahu la tuhjabu. Allah in tarakta su'alahu, Allah yaghdabu in tarakta su'alahu, wa bunayya adam hina yus'al yaghdabu. Penyair tersebut mengatakan, jangan mengharapkan manusia, jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada manusia. Mintalah kepada zat yang pintunya tidak akan pernah tertutup. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah niku 24 jam nih, boten sare, boten ngantuk. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah niki Bapak Ibu bersama kita. Kita harus mengetuk pintu Allah. Jangan sampai kita ini pasrah. Ya. Allah yaqdu intar kesualan. Allah niku Bapak Ibu marah kalau kita ini tidak minta kepada Dia. Kalau kita minta kepada manusia, Allah marah. Dan kenapa kok marah? Jelas Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kita. Kok bisa-bisanya kita minta sama manusia?
Itu kan gitu. Makanya kalau minta-minta sama manusia niki besok di hari kiamat apa Bapak Ibu? Boten gada apa ini? Daging. Masalah asma'wa takatsuran. Siapa yang minta harta orang lain untuk memperbanyak, ya, aku jaluk-jaluk terus, tapi tinggu apa? Memperkaya diri, bukan untuk kebutuhan. Besok di hari kiamat tidak ada dagingnya, tengkorak mawar. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari semua fitnah hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa bunayyu adam hina yus'al yaqulu, dan manusia itu kalau diminta itu lama-lama akan marah. Gini membuatkan ibu minta kalian bapak, Pak, aku jaluk duit. Arti apa tuh Bu? Ayo Pak, aja di apa? Misalkan tinggi tuku napa? Ibu persone apa? Gado-gado. Wis cara-cara gado-gado gitu kan nggih. Saiki gado-gado, sesuk gado-gado, sesuk gado-gado. Proporsinya pinten Bapak? 15.000. Gitu kan nggih. Nek dino iki 15.000, sesuk 15.000 30. Wis muni napa mboten? Ampun, gitu kan nggih. Besoknya 15.000 lagi, besoknya 15.000. Gini apa? Nah, nek kesuwen itu terus menerus ya kitanya sing bapaknya apa? Daripada aku kok mendingan gawe dhewe. Gini apa? Nah, gawe wis lebih gampang, lebih murah gitu kan. Begitulah manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terlalu banyak mengharap manusia, tapi kita harus berharap kepada Allah SWT. Bapak Ibu berharap kepada manusia tidak diperbolehkan, harus berharap kepada Allah SWT. Tetapi kalau kita usaha, misalkan boleh utangan, karena boleh boleh. Misalkan bapak ibu niki pengen usaha atau masya Allah boten ganda apa apa tinggi tumbas beras boten gadah gitu kan. Boleh nggak utang? Boleh. Nabi Muhammad niku pernah utang buat beli makan, buat beli apa? Makan. Berarti boleh. Kalau bapak ibu membutuhkan bantuan manusia itu boleh, tetapi tetap harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak ibu diberikan rezeki melalui orang lain, lebih baik kita berterima kasih. Niki sinten sing gawe wedan nggih Bapak Ibu? Enten nggih. Nah, kalau bisa kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Allah akan tambahkan rezeki. Bapak utang riyin 1 juta. Bapak matur nuwun, ya Allah matur nuwun nggih sampun diutangi 1 juta. Besok nek minjem lagi kira-kira dikasih atau mboten? Dikasih. Karena apa? Kita berterima kasih kepada orang lain. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, Allah akan tambahkan rezekinya kepada kita. Dan ketika kita berterima kasih kepada orang lain, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang dapat kami sampaikan. Berserah pasrah hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi
fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah hanya kepada Allah, Allah akan mencukupi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kecukupan rezeki kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Semoga Allah SWT lancarkan, berkahi rezeki Bapak Ibu sekalian. Amin. Semoga Allah SWT berikan selalu kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, semoga Allah SWT berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi